Kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada peserta didik dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah tempat saya bertugas dapat diuraikan sebagai berikut. Dalam modul 1.3 yang mempelajari mengenai visi guru penggerak. Di dalam modul ini diterangkan bahwasanya visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Visi seorang guru harusnya sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, demi terciptanya students well-being atau peserta didik yang sejahtera. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa dalam proses menuntun, anak perlu merdeka dalam belajar serta berpikir, dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah. Semangat merdeka belajar yang sedang dicanangkan ini juga memperkuat tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedua semangat ini yang kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah penunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan di Indonesia. Pedoman tersebut adalah Profil Pelajar Pancasila, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Dalam gambar di atas dapat kita ketahui bahwasannya setiap bagian dalam dimensi profil pelajar Pancasila terbagi ke dalam elemen dan sub-elemen. Dalam menyusun visi yang berpihak kepada murid, guru perlu menyelaraskan visi dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Inquiry apresiatif atau IA. Agar misi dapat terwujud dan terjadi proses perubahan, perlu ada upaya nyata. Pendekatan IA adalah salah satu cara untuk mewujudkan visi secara kolaboratif. Konsep IA pertama kali dikembangkan oleh David Copprider and Whitney 2005, Nobel and McGrath 2016. Inquiry apresiatif atau IA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Sebelum melakukan tahapan bagja, visi yang telah disusun diturunkan terlebih dahulu menjadi prakarsa-prakarsa perubahan. Pernyataan prakarsa perubahan adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan. Penyusunan prakarsa perubahan dapat dibantu dengan model ATAP atau disebut dengan ATAP. Berikut ini adalah tabel tahapan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kekuatan bagja terdapat proses penggalian jawaban pertanyaan yang didasari oleh rasa ingin tahu, kebaikan, dan kebersamaan. Bagja dimulai dengan filosofi dan visi yang berpusat pada kepentingan murid. Kemudian diturunkan menjadi tujuan-tujuan rinci berupa prakarsa perubahan yang muncul dari keresahan. Setelah itu disusunlah pertanyaan-pertanyaan dan rencana tindakan yang perlu dilakukan. Kemudian realisasikan hingga mendapatkan suatu temuan, data, cerita, fakta. Temuan itulah yang menjadi dasar untuk menelaah kembali rancangan, pertanyaan, dan tindakan yang telah dibuat. Dari gambar alur di atas dapat kita ketahui bahwasanya rencana dapat dibuat hingga akhirnya dilaksanakan, dimonitoring, serta dievaluasi keselarasannya. Visi yang saya buat sebelumnya yaitu berbunyi mewujudkan generasi unggul yang berkebinekaan global berlandaskan ilmu, iman, dan takwa
dan kemudian direvisi menjadi terwujudnya generasi unggul yang berkebinekaan global berlandaskan ilmu, iman, dan takwa. Di slide terakhir izinkan saya berpantun, Pak Jar kasih beli ketupat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.